di bidang agama, Stoltenberg itu menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda ya memberikan kebebasan ya kepada orang-orang Islam ya, terutama dalam aspek ibadah. Jadi kalau dalam aspek ibadah itu orang-orang Islam sangat-sangat dihormati gitu. Di bidang kemasyarakatan di sini pemerintah Hindia Belanda lebih mengutamakan adat istiadat di masyarakat ya. Jadi sangat-sangat ini ya menghormati adanya adat ya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan hukum Islam di Indonesia, maka jadikanlah hukum adat ini sebagai hukum utama di masyarakat, bukan hukum Islam ya. Sehingga apa? Tujuannya untuk memisahkan hukum Islam dan politik adu domba ya antara hukum Islam dan hukum adat, sehingga hukum adat ini muncul ke permukaan ya, dibuatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendiskreditkan hukum Islam itu sendiri. Kemudian ke bidang ketatanegaraan ya, Stoltenberg juga memberikan teori kepada pemerintah Belanda ya untuk mencegah tumbuhnya ideologi yang membawa dan menumbuhkan gerakan anti-Islamisme yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam perlawanan menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian di kebijakan awal berhubungan dengan hukum keluarga Islam ya, itu ada di UU nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ya. Pertama lahir di masa Orde Baru yang merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya undang-undang di masa Orde Lama ya. Di masa Orde Lama belum ada hukum materi tentang perkawinan. Di Orde baru bisa disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan hukum di masyarakat. Walaupun kita kenal di masa Orde Baru ini adalah masa yang otoriter, tapi dalam aspek hukum ini bisa kita lihat UU Nomor 174 ini merupakan hukum yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Islam. Pada tahun 89 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Ya, tahun 90 keluar PP Nomor 45 yang berisi perubahan PP Nomor 10 Tahun 83. Tahun 91 juga berhasil disusun KHI ya, mengenai perkawinan, perwarisan dan pewakafan berlaku dengan Impres Nomor 1 Tahun 91. Ini merupakan kebijakan awal yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam yang dibuat oleh pemerintah di masa Orde Baru. Kemudian konfigurasi politik hukum keluarga Islam di Indonesia. Konfigurasi politik hukum juga harus dilandasi pemerintahan yang demokratis. Kedaulatan rakyat yang disebut juga dengan supremasi rakyat merupakan salah satu unsur yang ditempatkan paling kuat ya dalam negara demokrasi. Nah, kemudian dalam konteks upaya penggunaan hukum, ya, penggunaan hukum Islam menjadi hukum negara harus lebih dahulu memenangkan pertarungan sosial politik dan bahkan harus melalui proses politik di lembaga legislatif. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya hukum itu merupakan hasil daripada proses politik di lembaga legislatif. Nah, salah satu bentuk politik hukum Islam adalah proses penggunaan UU Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui di UU Nomor 174 ini memang bukan berdasarkan hukum Islam, tapi yang terpenting adalah ini bersesuaian dengan hukum Islam dan bahkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya, bahkan di salah satunya itu kan berbunyi hukum perkawinan itu akan sah apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing. Itu merupakan salah satu bukti bahwasanya negara mengakomodir hukum agama, ya, terutama hukum agama Islam. Kemudian, nah di sini mungkin yang saya dapatkan ya mengenai teori politik hukum keluarga Indonesia, salah satunya adalah teori konstitusi. Nah, maksudnya di mana? Ya, kebijakan transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan untuk menuju negara Islam sebagai dasar negara. Nah, ini membantah teori Rice ya dalam proses
mengimplementasi syariat Islam ke dalam perundang-undangan negara dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ya, dianggap bagian penting menuju negara Islam dengan 5 level. Nah, menurut ahli hukum dari barat ini, ya, bahwasanya negara harus hati-hati kalau misalkan suatu negara itu mulai menetapkan hukum Islam dalam perundang-undangannya. Nah, kalau dalam pres ini dia punya 5 teori. Yang pertama adalah penetapan hukum ini, menetapkan hukum syariat dalam kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan pewarisan. Menurut beliau, kalau misalkan suatu negara itu sudah mulai mengundangkan hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian dan pewarisan, itu salah satu bentuk negara yang akan menetapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, syariat Islam berlaku pada bidang ekonomi dan keuangan seperti bank Islam dan zakat. Nah, beliau mengatakan kalau negara itu sudah mulai menetapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi, keuangan, ya, dan bank Islam, itu merupakan satu ciri negara yang akan menetapkan syariat Islam dalam konstitusinya. Kemudian yang ketiga ini, menurut beliau, syariat Islam berlaku pada praktik-praktik ritual keagamaan seperti kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita dan pelarangan secara resmi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol dan perjudian. Nah, kebijakan yang selanjutnya adalah ketika negara sudah menetapkan mengenai praktik-praktik ritual seperti kewajiban menggunakan jilbab dan pelarangan secara resmi untuk peminum alkohol dan perjudian, itu salah satu bukti negara itu sudah menuju kepada level negara Islam. Kemudian yang selanjutnya, syariat Islam berlaku juga pada penerapan hukum pidana Islam seperti jinayat, ya, sanksi-sanksi yang dilakukan pada pelanggarnya. Nah, ini menurut beliau ketika negara itu sudah mulai menjadikan hukum pidana itu berdasarkan Islam, maka ini salah satu bukti syariat Islam akan mengubah kondisi suatu negara. Kemudian yang kelima, penggunaan Islam sebagai dasar negara. Nah, menurut beliau itu seperti itu. Nah, padahal, ya, yang kita tahu ini adalah suatu hal yang ini, ya, a priori, ya, atau tidak masuk akal teori ini. Kenapa? Karena umat Islam yang menjadikan undang-undang itu berdasarkan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang beragama, ya, berdasarkan konstitusi negara, bukan berdasarkan teori yang disematkan oleh presiden. Ya. Sehingga ketika orang-orang percaya terhadap teori yang tadi, maka akan akan ketakutan terhadap penetapan syariat Islam di Indonesia. Ya. Yang kita tahu bahwa Indonesia ini sudah banyak yang menerapkan hukum Islam di Indonesia, ternyata tentang perkawinan dan ekonomi syariah. Kemudian ada 3 sumber hukum, yakni ada hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam. Indonesia berdasarkan konstitusi negara yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia merupakan negara republik yang beragama. Jadi bukan Indonesia ini berdasarkan Islam, gitu, tapi Indonesia ini merupakan republik yang beragama. Nah, kemudian ada teori akomodasi. Nah, buktinya teori akomodasi ini dilakukan pada masa Orde Baru, ya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang lahir pada saat konfigurasi politik di Indonesia sedang berada dalam bentuk politik yang otoriter. Walaupun pada saat itu bentuk politiknya adalah politik yang otoriter, tapi jika kita melihat dari kebijakan hukumnya, ya, khususnya dalam bidang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini merupakan undang-undang yang responsif dan akomodatif, ya, sehingga undang-undang ini tidak menyalahi aturan agama, ya, bahkan cenderung aturan ini sesuai dengan hukum agama, sehingga
sangat terakomodir semua agama dalam undang-undang ini. Ya walaupun undang-undang ini tidak berdasarkan suatu agama, ya Islam maupun agama lainnya, tapi ini bukti bahwasanya Orde Baru ini menetapkan undang-undang sangat responsif dan akomodatif ya terhadap hukum-hukum agama ataupun hukum-hukum adat yang ada. Kemudian produk hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Kita tahu bahwasanya pada awal-awal kemerdekaan bahkan awal-awal masa Orde Baru itu peradilan agama tidak banyak mempunyai peran dalam peradilan. Tapi adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini menjadikan peradilan agama ya mulai kuat posisinya di proses peradilan di Indonesia. Ini merupakan bentuk akomodir ya terhadap peradilan agama di Indonesia di masa Orde Baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian adanya Impres Nomor tahun 91 ya tentang kompilasi hukum Islam yang merupakan respon terhadap ini ya hukum di Indonesia tidak mempunyai kitab yang menjadi pegangan kepada para hakim, sehingga kompilasi hukum Islam ini dibuat ya untuk menjadi pegangan kepada para hakim untuk menyelesaikan sebuah sengketa keluarga ya, seperti perkawinan, wakaf dan waris. Kemudian di era reformasi ya, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ini merupakan respon ya terhadap kebutuhan ibadah haji di Indonesia ya, sehingga ini salah satu bukti pemerintah juga mengakomodir ya hukum Islam tentunya haji di Indonesia untuk menjadi undang-undang resmi negara ya Nomor 17 Tahun 99 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat ya. Kemudian ada akomodasi Orde Baru terhadap umat Islam dilandasi dengan fondasi bangunan politik negara dengan mengenai konsep dasar negara Pancasila dan menjalankan dengan nilai-nilai Islam. Negara berkewajiban untuk mengakomodasi seluruh subsistem hukum nasional dalam undang-undangan dengan menggunakan tolak ukur hukum Islam sebagai hukum yang dianut mayoritas masyarakat Islam. Ya, jadi negara dalam membuat undang-undang juga harus mengakomodir hukum-hukum agama yang ada, terutama ada hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Islam, masyarakat Indonesia. Sehingga kita lihat sekarang banyak sekali ya, negara mengakomodir hukum-hukum Islam atau hukum agama dalam proses perundang-undangan. Nah, kemudian perjalanan panjang hukum keluarga di Indonesia bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu kekayaan yang ada di Indonesia itu sendiri lewat berbagai macam suku, agama dan budaya. Proses dinamika ini, ya, dinamika politik Indonesia selalu menjadi pengaruh kebijakan hukum di masyarakat, sehingga hukum dalam proses penetapannya akan selalu lewat proses politik. Hukum keluarga di Indonesia salah satu bentuk proses politik hukum yang sah di Indonesia, sehingga dapatlah kita simpulkan Indonesia senantiasa mengakomodir hukum agama yang tentu didasarkan pada konstitusi Indonesia yang telah bersama disepakati sebagai dasar negara. Nah, itu mungkin semuanya presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mungkin pasti ada